Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nasrin, dan pada sesi kali ini kita akan belajar ilmu tajwid, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mad. Ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Kalau yang di video sebelumnya kita membahas tentang mad itu apa, definisinya apa ya. Kemudian huruf mad apa saja dan bagaimana cara membacanya. Kemudian pada video kali ini kita akan belajar tentang yang pertama ya, kemarin sudah kita bagi bahwa mad ada dua jenis, ada mad asli dan ada mad farai. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mad yang pertama ya, mad yang pertama yang disebut sebagai mad asli. Oke, apa itu mad asli dan bagaimana mekanismenya? Oke, kita lihat ya. Mad asli itu apa? Mad asli itu adalah mad ya, jadi di situ ada huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mad ya. Sekali lagi, di situ ada huruf mad yang mati, kemudian dan ketika huruf di situ ada huruf mad yang mati, kemudian sebelum huruf mad yang mati itu terdapat huruf yang berharokat, dan harokatnya itu selaras dengan jenis huruf mad. Jadi kalau misalkan itu fathah, sebelum fathah, setelah fathah kemudian ada setelah fathah kemudian di belakangnya ada huruf mad berupa alif, kemudian atau kasroh, setelah huruf kasroh di situ ada huruf ya. Ini kemudian mad asli itu prinsipnya adalah mad yang tidak bertemu dengan hamzah, sukun atau tanwin. Jadi mad yang tidak bertemu dengan hamzah, tidak bertemu dengan sukun, enggak bertemu dengan tanwin, maka disebut sebagai mad asli. Nah, kalau dia ketemu dengan hamzah atau sukun atau tanwin, maka nanti madnya disebut sebagai mad far'i. Yang cabang far'i atau cabang yang panjangnya itu lebih dari satu alif. Nah, mad asli sendiri itu kita bagi ke dalam 6. Jadi ada 6 jenis mad asli. Yang pertama adalah mad tabi'i. Tabi'i itu artinya tabiat atau watak dasar. Mad tabi'i adalah mad yang bersifat dasar. Ya, pokoknya di situ ada huruf, kemudian setelah huruf ada huruf mad, dan di situ harokat yang sebelum huruf mad tersebut selaras, maka itu dibaca panjang, dibaca mad. Misalkan fathah, setelah fathah ada alif, kana, ya ini panjang, k-nya ini dibaca mad, kana. Kemudian wawu misalnya ya, wawu sukun, sebelumnya dibaca dhamma, maka ini dibaca panjang, yakunu, ini kunya dibaca panjang. Selanjutnya kasroh, setelah kasroh ada ya yang dibaca sukun, maka qaf kasroh ini dibaca panjang, lila. Dan setelah setelah huruf mad ini tidak ada hamzah, tidak ada sukun, juga tidak ada tanwin. Ini enggak ada kan? Setelah ka habis itu terus ada na, ini enggak ada hamzah, enggak ada sukun, enggak ada tanwin. Yakunu, nah setelah wawu enggak ada sukun, enggak ada hamzah, sukun ataupun tanwin. Lila pun juga begitu. Setelah ya sukun ini tidak ada hamzah, sukun atau tanwin. Itu yang pertama. Yang kedua mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi itu apa? Mad tabi'i harfi adalah mad tabi'i yang terletak pada huruf-huruf fawatihus suwar. Ya, fawatihus suwar atau surat huruf-huruf yang berada pada depan surat-surat tertentu. Misalkan seperti ya, huruf ha, ya, to, ha, ro ini ya, pada fawatihus suwar. Contohnya misalkan ini hamim. Nah, hanya ini ya, hamim. Ini hanya ini adalah mad tabi'i harfi, panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Yasin. Nah, ya dari ya ini kan, jadi yasin. Kemudian toha, ya, hanya juga sama.
Toha, itu bacanya masing-masing satu. Kemudian ro, alif lam ro. Nah, ro-nya dibaca satu alif. Ini bacaan seperti ini disebut sebagai mad tabi'i harfi. Mad tabi'i yang merupakan huruf-huruf fawathih suara. Kemudian mad asli yang ketiga adalah mad iwad. Mad itu artinya panjang, iwad itu artinya ganti. Ganti dari apa? Ganti dari fathah tanwin. Ya, contohnya apa? Aliman. Nah, kata aliman ini dibaca pendek. Aliman, mannya dibaca pendek ini ya. Baca pendek man. Tapi ketika tanwinnya dihilangkan, kemudian kok menghilangkan, kenapa? Karena itu dibaca wakof misalkan, maka tanwin ini diganti menjadi mat, menjadi panjang. Jadi bacanya bukan aliman tapi alimah ya. Rohimah ya. Tulisannya begini, tapi kalau dibaca wakof berhenti maka dibaca rohimah, hakimah. Tapi kalau dibaca tidak diwakofkan maka dibaca tanwin aliman hakimah. Tapi kalau diberhenti maka dibaca wakof, dibaca panjang ya, mannya ini dibaca panjang, berubah menjadi iwad. Alimah, hakimah, rohimah, ghafuro ya. Itu yang ketiga. Oke, selanjutnya adalah mad asli yang keempat, itu adalah disebut sebagai mad tamkin ya. Mad tamkin itu apa? Mad tamkin adalah mad di mana di situ ada ya, kemudian huruf ya tersebut itu dibaca tasdid dan dibaca kasroh. Setelahnya kemudian ada ya yang berharokat sukun ya. Contoh ini ailiyin ya, jadi ya nya ini adalah ya mad tamkin ya. Di sini ada ya dibaca tasdid, kemudian juga dibaca kasroh. Setelahnya ada ya sukun ya. Ini disebut sebagai mad tamkin ailiyin ya. Contoh lain adalah ini ada ya dibaca tasdid, dibaca kasroh, setelahnya ada ya harakat sukun ya, maka ini juga dibaca mad tamkin. Lil hawariyin ya. Ailiyin, lil hawariyin ya. Terus yang kelima adalah mad badal. Mad badal itu apa? Mad yang dia menjadi ganti. Badal itu artinya ganti. Ganti dari apa? Ganti dari hamzah yang disukun ya. Hamzah, kalau ada dua hamzah ya yang berurutan, kemudian yang sama-sama berharokat ya, kemudian atau yang di belakang itu sukun ya, itu akan diubah menjadi huruf mad ya. Diubah menjadi huruf mad ya, maka dia dibaca sebagai mad asli. Contohnya atina ya. Atina ini berasal dari kata atina ya. Atina ya. Kemudian yang hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Ini dibaca fathah, ini fathah maka menjadi a, menjadi alif ya. Atina gitu ya. Maka bacaan a ini dibaca panjang, huruf panjang mad asli, mad badal. Contoh lain imana, ini berasal dari kata imana. Ini kemudian hamzah yang pertama, yang kedua ya, imana aslinya begini. Amana yu'minu imanan ya. Asalnya adalah imanan ya. Kemudian hamzah yang kedua ini diubah menjadi huruf mad yang sesuai dengan huruf mad sebelumnya, harakat sebelumnya. Karena ini kasrah maka dia diubah menjadi ya, sehingga menjadi imana ya. Demikian juga ini utu ya, ini dibaca panjang juga. Ini berasal dari kata uktu ya, uktu. Karena lidahnya orang Arab itu
sulit ya kalau membaca uktu atau ikmana atau atina gitu, maka diubah menjadi huruf mat. Nah ini karena huruf sebelumnya adalah wawu dibaca dhammah, maka huruf mat yang sesuai dengan dhammah itu adalah wawu, makanya dibaca utu, diubah menjadi seperti ini ya, jadi utu gitu. Oke, kemudian contoh lain misalkan aantum ya. Aantum, nah ini dalam bacaan qiraat as-saba itu ada yang membaca menjadi antum ya. Jadi tapi ini bukan mat asli ya, nanti beda lagi ceritanya karena di belakangnya ada huruf mati non mati. Kemudian nah yang nomor 6 itu adalah mat silah qasirah ya. Mat silah qasirah itu apa? Mat silah itu adalah mat pada bacaan hak dhamir ya, hak dhamir yang biasa di akhir kata ya, itu bisa dibaca panjang. Biasanya ciri-cirinya adalah hak dhamir yang harokatnya itu kalau dhammah ya, di harokat dhammahnya itu dibalik ya, bukan seperti ini tapi dibalik seperti angka 6 nya ini. Nah, contohnya innahu huwa ya. Innahu huwa, ini hak ini disebut sebagai mat silah qasirah ya. Innahu huwa ya. Lahu ma fis samawati, jadi haknya ini adalah hak silah yang dia dibaca mat ya. Bihi ya, bihi ya, ini yang dibaca kasrah ya. Nah mat silah qasirah ini adalah mat silah yang di belakangnya tidak bertemu dengan alif atau hamzah ya. Kalau di belakangnya bertemu dengan hamzah, maka dia dibaca sebagai mat silah tawilah yang panjangnya di 2 alif setengah ya. Ini sama seperti mat jaiz munfasil ya, hampir mirip. Nah, ini mat asli. Yang keenam adalah mat silah qasirah, adalah mat bacaan panjang pada hak dhamir ya, silah yang dia dibaca satu harakat, satu alif ya. Ciri-cirinya biasanya hak ini dibaca ada harokat dhammah tapi harokat dhammahnya terbalik hu ya, atau kalau misalkan dia dibaca kasrah harakatnya itu berdiri tegak ya, bukan miring tapi tegak. Nah ini adalah mat silah qasirah. Innahu huwa lahu ma fis samawati bihi. Nah ini ada contoh mat silah qasirah. Kalau di belakangnya ada huruf alif hamzah, maka dibaca sebagai mat silah tawilah. Oke, jadi saya ulang lagi. Oke, jadi saya ulang sekali lagi bahwa mat asli itu ada 6 ya. Yang pertama adalah mat tabi'i, yang kedua mat tabi'i harfi, yang ketiga adalah mat iwad, yang keempat mat tamkin, yang kelima mat badal, dan yang terakhir adalah mat silah qasirah. Yang pertama mat tabi'i. Mat tabi'i adalah bacaan panjang pada satu huruf karena bertemu dengan huruf mat, dan sebelum huruf mat ini, huruf sebelumnya ini dibaca sesuai dengan karakter atau karakter selaras dengan huruf mat sesudahnya. Kalau misalkan ini huruf matnya alif, sebelumnya ini dibaca fathah ola. Nah ini termasuk mat tabi'i. Kemudian qalu ya, ini wawu sukun, sebelum wawu sukun ada lam yang dibaca dhammah, maka ini disebut sebagai mat tabi'i. Kemudian yang kedua mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi adalah mat bacaan panjang pada fawatihus suwar yang dibaca 2 harokat, misalkan toha, yasin ya. Kemudian yang ketiga adalah mat iwad. Mat iwad itu adalah mat sebagai ganti. Ganti apa? Sebagai ganti dari tanwin, fathah tanwin ya, ketika dibaca waqaf. Contohnya alima, aliman ya. Kalau dibaca waqaf dia dibaca aliman. Kalau dibaca wasol, dibaca terus mah dibaca aliman. Kalau dibaca waqaf dia berbunyi menjadi alima gitu ya. Alima, hakima.
Kemudian yang keempat adalah mat tamkin. Mat tamkin ini adalah mat pada bacaan ya yang dibaca tasdid dan dibaca kasrah, setelahnya ada ya yang dibaca sukun. Ailiyin, hawariyin, ini ya-nya ini termasuk mat tamkin. Kemudian yang kelima adalah mat badal. Mat badal itu pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari ya, dari hamzah. Hamzah sukun itu kalau bertemu dengan hamzah sukun, dengan hamzah, dua hamzah sukun, yang pertama berharokat, yang kedua sukun, maka yang sukun ini diubah menjadi huruf mat sesuai dengan karakter harokat sebelumnya. Kalau harokat pada hamzah pertama dibaca kasrah, maka diubah menjadi ya. Mana menjadi imana, maka ini dibaca sebagai mat tabi'i. Kemudian yang terakhir adalah mat silah basirah. Mat silah basirah itu adalah mat pada huruf hak domir silah ya, hak domir isyarah ya. Kemudian yang tidak bertemu dengan alif atau hamzah sesudahnya, contohnya lahu ya, bihi, innahu huwasami, hanya dibaca panjang. Biasanya ciri-cirinya itu kalau dibaca dhammah panjang, ini haknya diberi harokat seperti huruf 6, dhammahnya terbalik. Kalau kasrah ya bihi, haknya dikasih harokat tegak ke bawah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.